Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 162. Azarin merasa sesuatu mencabik perasaannya. Perih, sakit, namun tak bisa dilihat, tak bisa diungkapkan. Dia menunduk, mencoba mengatur napasnya yang terasa berat. "Baik, terima kasih, Bibi," ucapnya pelan, nyaris terdengar bergetar. Bibi Esther mengangguk, tetapi sorot matanya menangkap kegelisahan yang tersirat dalam gerak-gerik Azarin. Dia hanya bisa menatap penuh tanya saat gadis itu berbalik, melangkah turun dengan embusan napas berat, yang menyiratkan rasa sesak di dada. 19. Pernikahan sudah di depan mata, Umi dan yang lainnya sudah menuju Mekah. Besok di Mekah dia sudah mulai memakai henna, tapi kenapa hatiku saat ini justru goyah, ya Allah. Apa benar yang dikatakan Mas Jenderal? Seumur hidup aku hanya akan menjadi bayang-bayang Mbak Safa. 20. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore, dan kediaman Pak Argatama mulai dipenuhi kesibukan. Para asisten rumah tangga berlalu lalang, memastikan semua barang telah siap untuk keberangkatan ke Mekah. Pesawat mereka dijadwalkan berangkat pukul 6. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Azarin justru merasa hampa. Seharian ini, dia hampir tak bersuara. Selain karena sedang berpuasa, pikirannya masih kalut, tenggelam dalam berbagai keraguan yang semakin dalam. Din dan Davian juga tak terlihat sejak pagi. Dua pria itu seolah menghilang tanpa jejak, dan entah mengapa, Azarin memilih untuk tidak bertanya. "Bunda." Suara ceria Alina menyadarkan Azarin dari lamunannya. Gadis kecil itu berlari kecil ke arahnya, matanya berbinar penuh antusiasme. Azarin segera mengalihkan pandangannya dan berusaha tersenyum meski tertutupi cadar. "Ada apa, sayang?" tanyanya lembut. "Benar ya, kata nenek, kita mau ke Mekah." Alina bertanya polos, matanya penuh harapan. Azarin mengangguk pelan. Dia tak punya tenaga untuk menjelaskan panjang lebar. "Wah, akhirnya bunda dan ayah bisa bobo bareng lagi. Sama Alina juga," seru Alina penuh semangat. Azarin mengernyitkan dahi, merasa ada sesuatu yang janggal. "Hei, sayang, kenapa bilang begitu?" tanyanya penasaran. Alina terkikik kecil. "Kata ayah waktu itu, kalau bunda dan ayah udah ke Mekah, bisa bobo bareng." Alina bahagia banget. Azarin terdiam. Senyumnya mengendur. Ada rasa yang sulit dia jelaskan. Seharusnya, dia ikut merasa bahagia mendengar perkataan Alina. Seharusnya, dia juga menantikan momen itu. Namun, mengapa hatinya justru terasa semakin sesak? Pikirannya kembali berkelana ke ucapan jenderal tadi pagi, bersamaan dengan bukti-bukti yang tanpa sengaja dia temukan. Semua itu berputar tanpa henti dalam benaknya, menghantam hatinya dengan rasa sakit yang kian menyesakkan. Apakah dia siap? Bunda seneng gak? Bobo sama Alina dan ayah? Suara kecil Alina kembali memecah lamunannya. Azarin terhenyak. Seketika, dia merasa seperti seorang pendosa yang tengah berdiri di ambang kebohongan. Namun, bagaimana mungkin dia merusak kebahagiaan seorang anak kecil yang polos dan penuh harapan? Dia menelan ludah, lalu dengan cepat mengangguk. "Senang dong, sayang. Apalagi bisa bobo sama Alina." Bahagia sekali," ucapnya, mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik suara lembutnya. Dia pun menjawil hidung kecil Alina, membuat gadis itu tertawa lebar hingga kelopak matanya menyipit. Di balik cadarnya, Azarin tersenyum getir. Apakah nanti dia benar-benar bahagia? Atau nanti dia hanya pandai berpura-pura? 21. Azarin menghela napas panjang, lalu merengkuh Alina dalam pelukannya. Mencoba mencari ketenangan dalam genggaman mungil putri kecilnya.
Peri kecil Bunda, gumamnya lirih. Bunda sayang sekali sama Alina. Alina juga sayang sama Bunda. Alina gak sabar bisa bobo bertiga sama ayah dan Bunda, balas Alina dengan suara kadelnya, yang teredam di dada Azarin. Azarin memejamkan mata, membiarkan kalimat itu meresap dalam pikirannya. Sampai tiba-tiba, suara langkah mendekat. Bu Mahira muncul, tampil anggun dalam gamis biru muda yang senada dengan kemeja yang dikenakan Pak Argatama. Pria parubaya itu berdiri di samping Bu Mahira, tatapannya penuh ketenangan dan wibawa. "Bibi, semua koper sudah dimasukkan ke mobil?" tanya Bu Mahira kepada asisten rumah tangga. Bibi Esther mengangguk sopan. "Sudah, Bu," jawabnya dalam bahasa Arab. Bu Mahira mengangguk puas, lalu menatap Azarin. "Nak, ayo berangkat." Azarin mengangguk sekali, lalu bangkit dari tempat duduknya. Tangannya masih menggenggam erat tangan kecil Alina saat dia melangkah keluar rumah. Begitu tiba di luar, matanya kembali mencari, pandangannya mengedar. Namun, hasilnya kosong. Tak ada tanda-tanda Din dan Davian. Di area parkiran yang cukup luas itu, hanya ada 2 mobil yang terparkir di halaman. Satu untuk mereka, satu lagi untuk mengangkut barang bawaan. "Z, nak, ayo masuk." Suara lembut Bu Mahira membuyarkan lamunannya. Azarin tersentak, lalu buru-buru menggendong Alina dan membawanya masuk ke dalam mobil. Dia duduk di samping Bu Mahira, sementara Pak Argatama mengambil tempat di kursi depan, di samping sopir. Mesin mobil dihidupkan. Roda mulai bergerak, menjauh dari rumah. Namun, Azarin tetap enggan bertanya soal keberadaan Din dan Davian. Sepanjang perjalanan, Azarin lebih banyak menatap jalanan, membiarkan pikirannya mengembara bersama cahaya senja kota Dubai yang mulai memancarkan semburat di langit. Ada sesuatu yang menenangkan saat melihat kendaraan berlalu lalang, seolah dunia tetap berjalan meski hatinya dipenuhi tanda tanya. Udara sore yang sejuk merayap masuk melalui celah jendela mobil, membawa aroma khas aspal yang terkena sinarnya matahari siang. Sesekali, suara Alina memecah lamunannya, dan dengan lembut Azarin menjawab. Namun, pikirannya masih melayang, mencoba memahami perasaan yang tak kunjung menemukan muaranya. Tiba-tiba, sebuah kotak makan tersodorkan di hadapannya. Azarin mengernyit heran, menoleh ke arah Bu Mahira yang tersenyum lembut di sampingnya. "Ini buat buka puasa," ucap Bu Mahira penuh perhatian. "Ibu sengaja minta Bibi menyiapkan sebelum kita berangkat. Tidak lama lagi waktu berbuka." Keheningan dalam hati Azarin seketika mencair. Dia menatap kotak makan itu, lalu perlahan menerimanya dengan kedua tangan. Ada kehangatan yang menjalar di dadanya, sebuah perasaan yang sulit dia ungkapkan dengan kata-kata. "Terima kasih, Bu," ujarnya pelan, nyaris berbisik. Bu Mahira mengangguk, masih dengan senyum lembutnya. "Sama-sama, Nak. Ibu lihat seharian ini kamu terlihat murung, makanya ibu tanyakan ke Bibi. Ibu pikir kamu sudah pesan makanan sendiri, ternyata belum." 22. Azarin mengangguk kecil, merasa malu sekaligus tersentuh. Hati kecilnya berbisik, bahwa keputusannya menerima Din sebagai suami bukan hanya tentang lelaki itu, tetapi juga tentang wanita luar biasa yang kini duduk di sampingnya. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Dubai, Bu Mahira selalu memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Tak pernah sekalipun dia melihatnya marah, bahkan terhadap Alina yang terkadang bertingkah seperti anak kecil pada umumnya. Di tengah kehangatan itu, tiba-tiba suara Bu Mahira kembali terdengar. "Oh, iya. Nanti jangan cari Din dan Davi, ya." Azarin menoleh, keningnya berkerut. Sejak tadi memang dia bertanya-tanya dalam hati, kemana Din pergi. Mereka naik pesawat berbeda.
Berangkat jam 4 sore tadi, jelas Bu Mahira tenang. Azarin membelalakkan mata, sedikit terkejut. Jadi mereka sudah berangkat, Bu? Bu Mahira lantas mengangguk pelan. Sudah, Nak. Mereka tidak pamit padamu karena kalian masih dalam masa pingitan. Azarin hanya bisa mengangguk. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, tetapi dia tak ingin menanyakannya lebih lanjut. Dia kembali menyandarkan tubuh di kursi mobil, membiarkan pikirannya berkelana lagi bersama lampu-lampu kota yang mulai berpendar. Dalam hati, dia ingin bertanya tentang kamar Din di lantai atas, yang sejak tadi membuatnya ragu. Namun, ketika dia menoleh dan melihat raut wajah Bu Mahira yang begitu bahagia, dia mengurungkan niatnya. Dia tidak ingin merusak kehangatan yang sedang mereka rasakan. Jadi, dia memilih diam, menyimpan pertanyaannya sendiri, setidaknya untuk malam ini. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, mobil yang membawa rombongan akhirnya tiba di bandara. Malam mulai menyelimuti langit, tetapi suasana di bandara tetap ramai dengan lautan manusia yang berlalu lalang. Azarin menggenggam tangan Alina erat, sementara gadis kecil itu tampak begitu bersemangat, matanya berbinar melihat suasana bandara yang begitu hidup. Di belakang mereka, Pak Argatama sibuk dengan koper-koper yang dibantu oleh salah satu asistennya. Sementara itu, Bu Mahira terus mengingatkan sang suami agar segera menyelesaikan proses check-in sebelum azan maghrib berkumandang. Kalau bisa sebelum azan sudah selesai urusan tiketnya, biar Azarin bisa berbuka di ruang tunggu, ucap Bu Mahira. Setelah koper-koper masuk ke bagasi dan tiket di tangan, mereka segera menuju lantai atas. Waktu boarding tinggal beberapa menit lagi. Tepat ketika mereka tiba di ruang tunggu, ponsel Azarin bergetar, menandakan masuknya alarm pengingat waktu berbuka puasa. Bersamaan dengan itu, suara azan berkumandang di seantero bandara. Alhamdulillah, gumamnya pelan setelah meneguk seteguk air mineral, membiarkan dinginnya meresap ke dalam tenggorokannya. Makan dulu, Nak, ujar Bu Mahira lembut. Nanti salat maghrib di pesawat saja, ya. Kalau salat di musala, takutnya gak fokus karena harus mengejar waktu boarding. Azarin mengangguk paham. Dia mulai menyantap nasi putih dengan lauk ayam serta sayur sop kesukaannya, ditambah beberapa potong buah dalam kotak makan. Tak lama kemudian, suara pengumuman dari pengeras suara menggema, mempersilakan para penumpang untuk segera naik ke pesawat. Mereka pun bergegas. Pak Argatama menggendong Alina, karena tak tega. 23. Membiarkan Azarin yang mengenakan gamis besar menanggung beban tambahan. Namun, di tengah langkahnya menuju Garbrata, ponsel yang masih digenggamnya bersama tiket, paspor, dan visa kembali berdenting. Azarin melirik layar. Sebuah pesan dari jenderal. Langkahnya melambat, lalu menepi ke sisi kiri agar tidak menghalangi penumpang lain yang berjalan. Dengan napas yang sedikit tercekat, Azarin membuka pesan tersebut. Sebuah video kajian dari seorang ustadz yang membawa tema, pasangan yang belum selesai dengan masa lalunya. Azarin tertegun. Pikirannya bergejolak, tetapi entah mengapa, dia justru menekan tombol play. Di layar, sang ustadz berbicara dengan nada lembut, bijak, dan terdengar syahdu. Namun, setiap kata yang terdengar, membuat tubuh Azarin membeku di tempat. Bahkan sesoleh apapun seseorang, jika dia belum selesai dengan masa lalunya, kamu akan tetap kalah. Karena dialah wasitnya. Dan jika wasitnya curang, kamu bisa apa? Selain mengalah dengan kekalahan. Maka, jangan pernah mencoba memulai hubungan dengan orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Jantung Azarin mencelos. Tangannya yang menggenggam ponsel mulai gemetar. Benarkah?
Apakah dia sedang berjalan menuju sebuah hubungan yang sudah ditakdirkan kalah sejak awal? Belum sempat dia mengatur napas, notifikasi lain masuk. Sebuah pesan lanjutan dari Jenderal. Tidak kembali padaku pun tak apa, Sa. Asal jangan salah memilih pasangan. Aku tidak ingin melihatmu terluka lagi. Aku mencintaimu, dan tangismu adalah luka bagiku. Azarin menutup mata sejenak, meremas ponselnya kuat-kuat. Hatinya bergemuruh, bagaikan angin badai yang menghantam lautan. Dia menatap lurus ke depan. Garbrata terbentang di hadapannya. Masuk ke dalam pesawat, atau mundur sekarang juga. Di dalam benaknya, pertempuran batin berkecamuk hebat. Bantu yakinkan hatiku, ya Allah, kumohon. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sementara itu, di dalam pesawat, Bu Mahira mulai merasa resah. Dia melirik ke arah pintu masuk pesawat, tetapi tidak menemukan sosok Azarin di antara penumpang yang masih berlalu lalang. Dia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hati bahwa calon menantunya baik-baik saja. Namun, seiring waktu berlalu dan tak ada lagi penumpang yang masuk, kecemasannya semakin memuncak. Papa, panggilnya dengan suara cemas. Pak Argatama yang sedang berbincang dengan asistennya menoleh. Ada apa, Bu? Asa di mana? Dia belum masuk, ucap Bu Mahira, nadanya setengah berbisik, tetapi penuh kepanikan. Pak Argatama mengerutkan kening. Loh, bukannya tadi ada di samping ibu? Tadi iya, tapi karena banyak orang masuk, ibu gak fokus lagi, ujar Bu Mahira, kini suaranya bergetar. Tanpa menunggu jawaban, dia segera bangkit dari tempat duduknya. Langkahnya sedikit terlatih, tetapi dia tidak peduli. 24. Ibu harus mencari Asa. Ibu takut terjadi sesuatu padanya. Ujarnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Namun, baru beberapa langkah meninggalkan kursinya, dia melihat Azarin melangkah masuk dari pintu pesawat. Tatapan wanita itu tampak sayu, yang membuat Bu Mahira bertanya-tanya dalam hati. Tetapi, begitu Azarin mendekat, Bu Mahira tetap menyambutnya dengan senyum hangat, mencoba meredakan kegelisahan yang terlihat jelas di matanya. Asa dari mana, Nak? Kenapa baru masuk? Tanyanya lembut, penuh perhatian. Dia menuntun Azarin duduk di kursi yang berdampingan dengannya serta Alina. Azarin menghela napas sebelum menjawab, suaranya lirih. Tadi aku baca pesan dulu, Bu. Dia jujur, meski tak menyebutkan dari siapa pesan itu berasal. Bu Mahira hanya mengangguk pelan, senyum lega tersungging di wajahnya. Ibu sempat khawatir. Tadinya, ibu rencana menyusul keluar. Azarin tersenyum simpul, matanya melembut di balik cadar. Maaf ya, Bu, sudah membuat ibu khawatir. Perlahan, dia menggenggam tangan Bu Mahira, merasakan kehangatan dari kulit yang mulai menua itu. Bu Mahira pun ikut membalas genggaman itu dengan lembut. Kalau ada apa-apa, cerita, ya, Nak. Jangan disimpan sendiri. Azarin tersentak membuatnya terpaku sesaat. Dia mulai yakin untuk berbicara dengan Bu Mahira, tentang apa yang dia rasakan. Namun, belum sempat bibirnya terbuka, suara awak pesawat mulai terdengar, mengingatkan jika pesawat akan segera lepas landas. Karena perjalanan kali ini menuju Mekah, para awak pesawat menuntun para penumpang mulai berdoa bersama. Sehingga semua orang begitu khusyuk sampai pesawat mulai mengudara. Setelah pesawat mencapai ketinggian, Azarin serta beberapa penumpang mulai menunaikan salat maghrib dalam posisi duduk, dan dilanjutkan dengan doa serta zikir. Niat ingin berbicara dengan Bu Mahira pun terlupakan. Di dalam pesawat yang melaju menembus langit malam, Din duduk dengan mata terpejam, bibirnya tak henti berbisik melantunkan zikir.
Hatinya memohon perlindungan, agar perjalanan ini berjalan tanpa kendala hingga mereka tiba di Tanah Suci. Trauma dari tragedi di Abu Dhabi beberapa waktu lalu masih membekas, membuatnya semakin khusyuk dalam doa.